melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Ya, selamat datang semuanya. Hai, selamat datang di acara Persek kita ini tanggal 3 Oktober 2020. Nah, Persek kita pada pagi hari ini diangkat dari tema MET, We're All in This Together, di mana tema ini diusung sesuai dengan keadaan kita saat ini, di mana kita jauh dari rumah kita masing-masing. Tapi kita harus percaya, meskipun kita jauh dari rumah kita, bahwa kuasa Tuhan tetap ada dan menemani kita, asalkan kita bersungguh-sungguh. Maka, mari kita renungkan hati kita, satukan pikiran kita, dan mari kita menyambut Tuhan dengan lagu pertama ini, Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Ya, teman-teman, sekarang kita mau masuk ke doa. Saya minta teman-teman untuk memejamkan mata dan mengambil sikap doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena telah mengumpulkan kami pada hari ini 3 Oktober 2020 dalam acara MET We're All in This Together. Tuhan, kami tahu persek kami kali ini lain daripada yang lain dan kami terpisah satu sama yang lainnya. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu akan tetap hadir dan menghampiri kita satu persatu. Tuhan tolong berkati supaya seluruh rangkaian acara ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan tolong berkati juga agar kami bisa mengikutinya dengan baik, agar inti dari acara ini bisa tersampaikan dengan baik. Tuhan tolong berkati acara ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku rindu hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Tenanglah kini hatiku, Tuhan.
sesalkan hidupku bagi tujuan nasibmu, sebab Engkau tetap dekat, tanganku ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Yuk teman-teman, kita berdoa, kita mau menaikkan doa syafaat kita. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan indah kami boleh bersekutu bersama dan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus membimbing kami supaya kami dapat mampu melakukan firman ini dalam hidup kami sehari lepas sehari. Bapa di sorga, kami juga berdoa khususnya dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa bagi setiap kami, anak-anak remajamu dimanapun kami berada. Tuhan berikan semangat buat kami, kekuatan buat kami untuk kami melakukan tugas-tugas kami. Baik kami yang bersekolah di jenjang SMP, SMA maupun yang sudah berkuliah. Tuhan mampukan kami untuk melaksanakan pendidikan di masa-masa pandemi ini dengan baik. Walaupun banyak tugas yang harus kami kerjakan, walaupun banyak cara yang harus kami pelajari untuk belajar, kiranya Tuhan juga menolong semua prosesnya. Sehingga kami dapat terus belajar dengan baik walaupun di tengah pandemi ini. Bapak, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, orang tua kami yang berjerih lelah mencari nafkah dengan segala keterbatasan di tengah pandemi ini. Tuhan kiranya melindungi, memberkati, berikan kesehatan yang baik, kekuatan, kesabaran, ketangguhan, sehingga dalam masa-masa sulit ini pun orang tua kami tetap bisa bekerja dengan baik dan kami terus berjuang menghadapi ini semua. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia dalam segala tingkat dan jajarannya. Tuhan berikan kekuatan untuk mengupayakan apa yang baik, khususnya mencari solusi-solusi yang baik di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati juga tim medis dan para peneliti yang terus mengembangkan vaksin yang terus diuji coba, kiranya dapat menemukan titik terang dan membuahkan hasil yang baik. Terutama bagi tim medis yang bekerja berjerih lelah juga untuk merawat para pasien, baik pasien COVID-19 maupun penyakit lainnya. Kiranya Tuhan menolong mereka semua untuk tetap sehat, tetap kuat, sehingga mereka dapat menyelamatkan banyak orang, menyembuhkan melalui berbagai cara yang baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap kami yang mungkin merasa kesepian, tidak memiliki teman, merasakan tekanan-tekanan dan stres, kesehatan mental yang buruk. Tuhan juga menolong kami semua. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan kami dan kami begitu berharga di mata Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong kami melewati ini semua. Dan ajarlah kami Tuhan untuk menjadi para sahabat yang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syafaat kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sesuatu terjadi, ku percaya untuk kebaikan.
Mari teman-teman semuanya, sebelum kita sama-sama baca firman Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, kini tiba saatnya kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan membuka hati kami, supaya ketika kami membaca firman Tuhan, kami boleh fokus terhadap Tuhan, kami boleh membuka hati kami untuk mendengar suara Tuhan. Dan kami rindu Tuhan menyapa kami melalui kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh Kudus membimbing dan mengajar kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari teman-teman, saya mengundang teman-teman semua untuk membuka Alkitab. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal 15, dimulai ayat 13 sampai ayat 17. Saya akan membacakannya bagi kita semua, Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya baca firman Tuhan, tetapi juga mengerti, dan terlebih lagi dia melakukannya di dalam hidupnya sehari lepas sehari. Amin. Halo sahabat semua, teman-teman Thunder 13, dimanapun teman-teman berada. Saya mendoakan supaya teman-teman selalu sehat dan dalam keadaan baik. Senang banget kita bisa bersekutu bersama pada sore hari ini. Nah teman-teman, kita mau bahas satu tema yang luar biasa. Bukan hanya keren menurut saya, tetapi juga sangat dalam maknanya, yaitu empathy. We are all in this together. Wah, ini temanya harus kita pelajari lebih dalam ya teman-teman. Tema empathy sendiri sebenarnya artinya adalah friendly relationship gitu atau relasi persahabatan. Nah, kata empathy ini kalau nggak salah saya cari-cari gitu ya, itu berasal dari bahasa Latin amicus yang artinya friend atau teman. Definisi lengkapnya saya tulis ya di tayangan gitu ya, di video ini. Tapi dia mau bilang bahwa ada relasi yang saling support, relasi yang saling dukung, saling bekerja sama, yang melibatkan bukan hanya pengetahuan, bukan hanya rasa berharga diri, bukan hanya afeksi atau sikap, tetapi juga rasa hormat, respect gitu. Dan yang menarik terutama dalam masa-masa sulit gitu teman-teman. Jadi melalui tema MIT ini kita mau menunjukkan bahwa relasi kita, relasi antara teman-teman semuanya nih dalam keluarga besar Korem Guntur gitu atau Thunder 13 ini mau diajak kembali untuk ngelihat sejauh apa nih kualitas relasi kita, kualitas persahabatan kita, kualitas pertemanan kita. Apakah kita saling support? Apakah kita saling menghormati, saling mau peduli, saling memperhatikan dan lain sebagainya. Nah, kita mau selami itu bareng-bareng. Kenapa ini menjadi penting nih teman-teman nih? Sebab saat ini kan kita ngadepin sama-sama situasi yang sulit gitu, yaitu pandemi COVID-19, COVID-19 gitu. Banyak yang terkena dampaknya, mungkin teman-teman kita juga merasakan gitu. Entah papa mamanya atau orang tuanya yang berdampak pekerjaannya gitu. Entah kita sendiri terkena dampak, artinya kita lebih lebih ke kesehatan mental kita gitu sebagai siswa, sebagai remaja gitu. Makin tertekan karena PJJ, tugas yang numpuk, stres karena nggak bisa hangout lagi sama teman-teman, nggak bisa ketemu teman-teman secara langsung, sulit beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang tentunya membuat kita harus terus belajar dan harus terus mau berubah. Nah, kondisi-kondisi ini tuh sulit dihadapi teman-teman dan mungkin nggak semua dari kita bisa melaluinya itu dengan baik. Nah, makanya kita mau angkat tema ini untuk sama-sama ngingetin lagi nih soal kepedulian kita satu dengan yang lainnya. Kita lagi sama-sama ngadepin kesusahan.
kita lagi sama-sama ngadepin masalah. Tapi melalui tema ini, we are all in this together. Kita mau hadapi ini sama-sama dalam satu komunitas Standard 13, terlebih lagi sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Gitu teman-teman. Nah, pada bacaan kita hari ini, Injil Yohanes ini, kita sama-sama mendengar ucapan Yesus untuk para muridnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Di sini kita dapat belajar sama-sama teman-teman bahwa relasi persahabatan adalah sebuah relasi yang sangat dekat, sangat akrab, sangat intim, bahkan menembus sekat-sekat yang ada di sekeliling kita. Coba perhatikan, Yesus sendiri itu menembus sekat guru dan murid, tuan dan hamba. Para murid enggak lagi dibilang hamba, tetapi dibilang sahabat. Nah, guru dan murid kan ini ada hierarkinya teman-teman. Guru lebih tinggi dari murid, tuan lebih tinggi dari hamba. Tapi melalui relasi persahabatan, Yesus mau bilang enggak ada yang direndahkan di dalam sebuah relasi persahabatan. Nah, sebagai sahabat-sahabat Yesus, di sini para murid diberitahukan segala sesuatu yang Yesus dengar dari Sang Bapa. Artinya apa? Di sini kita bisa lihat bahwa di dalam sebuah relasi persahabatan itu nggak ada sikap yang merendahkan orang lain. Nggak ada sikap yang merendahkan sahabat kita, teman kita. Bahkan Yesus sendiri justru sebaliknya mengangkat para murid. Mereka tidak lagi disebut hamba, tetapi disebut sahabat. Ini poin pertama teman-teman yang mau kita maknai sore hari ini, bahwa dalam persahabatan gak ada yang merendahkan orang lain atau direndahkan oleh yang lainnya. Itu poin pertama yang bisa kita catat. Tapi pertanyaannya gini nih teman-teman, apa nih motivasi kita dalam menjalin relasi persahabatan? Jangan-jangan motivasi kita ini nggak benar, sehingga ketika membangun relasi itu kita juga dengan mudahnya merendahkan orang lain, dengan mudahnya nggak peduli gitu, acuh tak acuh kepada mereka. Nah, kita mau memaknai ini. Teman-teman, Aristoteles, seorang filsuf terkenal, itu ngebedain jenis persahabatan itu menjadi 3. Yang pertama itu friendship based on pleasure, atau persahabatan yang dibangun berdasarkan hasrat aja, keinginan emosional aja, kebutuhan emosional aja teman-teman. Misalkan ya, rasanya enak nih ngobrol sama dia, kayaknya nyambung gitu, nyaman banget. Nah, mungkin bisa aja relasi persahabatan itu dibangun dengan dasar ini teman-teman. Tapi biasanya relasi persahabatan jenis ini tuh gampang banget putus atau rapuh gitu ya. Karena ya nggak bisa semua orang dong, maksudnya semua orang juga ada batasnya untuk menyenangkan seseorang gitu. Jadi ada satu titik, ada satu momen di mana orang itu nggak lagi menyenangkan. Sahabat kita itu nggak lagi seenak diajak ngobrol dulu gitu. Pasti ada momen-momen itu gitu. Nah, gimana nih teman-teman? Kira-kira teman-teman pernah ngalamin ini nggak? Bahwa kok dia jadi beda sih? Kok dia udah nggak enak lagi sih diajak ngobrol? Kok dia nggak seakrab dulu atau nggak nyaman lagi gitu? Siapa tahu gitu ya kita pernah mengalaminya, dan jangan-jangan justru dasar kita bersahabat based on pleasure ini teman-teman, itu berdasarkan hanya keinginan kita aja gitu, hasrat kita aja. Nah, itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah friendship by utility teman-teman, atau persahabatan yang dibangun berdasarkan benefit atau keuntungan. Nah, yang ini mudah rapuh juga. Kenapa? Karena kita cuma deket sama seseorang gara-gara ada maunya teman-teman. Ada udang di balik batu gitu. Aku deket sama dia, mau sahabatan sama dia karena dia pinter nih. Jadi aku bisa belajar nih sama dia. Oke gitu. Lalu, aku mau deket sama dia karena gadget dia update terus gitu. Dia orangnya tajir sih, jadi aku deket nih sama dia. Atau dia famous nih orangnya gitu, jadi punya teman banyak, punya pengaruh juga banyak gitu. Jadi aku mau deket sama dia. Nah, tapi sama kayak persahabatan jenis pertama, persahabatan jenis ini juga mudah rapuh juga teman-teman. Kenapa? Saat si sahabatnya itu dianggap tidak lagi berguna, tanda petik useless gitu ya. Dia misalkan yang kaya nggak lagi kaya, yang pinter nggak lagi pinter, atau lain-lain itu nggak lagi menguntungkan buat dia, maka dia nggak segan-segan teman-teman ninggalin sahabatnya. Nggak segan-segan dia untuk ya udah gitu, kita nggak usah bersahabat lagi, kita nggak usah berteman lagi. Nah, jadi jenis ini juga mudah rapuh teman-teman. Dan yang ketiga, yang terakhir teman-teman, jenis persahabatan ini disebut friendship by
virtue atau persahabatan yang dibangun berdasarkan kebajikan atau berdasarkan karakter-karakter baik yang menginspirasi satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang mau kita renungin sama-sama ya. Karena persahabatan jenis ini bahkan kalau menghadapi situasi-situasi yang sulit sekalipun, justru persahabatan ini nih nambah kuat, nambah solid gitu. Kenapa? Karena dua sahabat yang sama-sama memiliki karakter baik, yang sama-sama memiliki tanda petik kebajikan gitu ya, segala sesuatu yang baik, itu akan saling support satu dengan yang lainnya, akan saling tolong untuk melewati masa-masa sulit itu bareng-bareng, sama-sama. Nah, kita diundang untuk merenungkan persahabatan jenis ini nih, teman-teman. Jadi kebaikan apa nih yang bisa kita cerminkan, yang bisa menjadi teladan juga buat sahabat kita dan sebaliknya. Jadi kita menjadi orang-orang yang tumbuh bersama di dalam sebuah relasi persahabatan. Nah, teman-teman, balik lagi ke Injil Yohanes, Yesus sendiri mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita bisa lihat di ayat 13. Artinya apa, teman-teman? Sama seperti persahabatan jenis 3 tadi ya. Tuhan Yesus mau negesin bahwa dalam relasi persahabatan ada spirit yang harus ada gitu. Yaitu apa? Spirit mau berkorban. Ya. Mau berkorban, bukan nyari kesenangan sendiri sebagaimana tadi dijelaskan sama jenis 1 dan jenis 2 itu kan nyari keuntungan sendiri gitu. Atau ninggalin sahabatnya gitu aja waktu kesusahan gitu ya. Bukan seperti itu, tetapi mau berkorban, bahkan dalam Injil Yohanes itu memberikan nyawanya gitu ya. Artinya nggak mentingin diri sendiri. Nah, teman-teman, ada satu cerita, konon ada sekelompok burung yang terbang bersama membentuk formasi V gitu ya. Kayak angka 5 Romawi. Mereka terbang ya. Lalu tiba-tiba ada seorang pemburu yang menembak salah satu burung itu. Nah, menariknya dalam rombongan formasi V ini gitu, ada satu burung yang suaranya tuh jelek banget gitu, cempreng banget deh pokoknya, dan dia kadang-kadang dibully sama teman-teman burung lainnya gitu. Nah, kemudian singkat cerita tadi ada yang nembak salah satu personil dari si burung ini sehingga formasinya tuh lepas. Dan ada leadernya dari burung ini yang bilang, "Ayo cepet tolongin dia," gitu. Karena dia tertembak gitu. Disuruhlah 2 ekor burung untuk menolong dia. Tapi waktu disuruh sama leadernya gitu ya, disuruh sama leadernya nolongin ini, 2 burung ini juga ketakutan. Dia juga takut ditembak karena gara-gara nolongin si burung yang tertembak ini. Jadi dia nggak mau nolongin gitu. Nah, teman-teman pasti bisa tebak burung mana yang menolong gitu. Ternyata burung yang suaranya jelek itu gitu. Burung yang sering dibully sama teman-temannya. Nah, di situ ketika dia nolong ternyata yang jadi tanda petik sering korban, menjadi korban gitu, yang sering dijelekin sama teman-temannya justru menunjukkan relasi pertemanan atau relasi persahabatan yang luar biasa. Kayak gitu, teman-teman. Nah, karakter sahabat yang mau berkorban itu kayak gitu. Meskipun mungkin aduh, saya selama ini mendapatkan hal yang tidak enak, tapi dia mau melakukan sesuatu untuk sahabat-sahabatnya. Nah, ini poin kedua yang mau kita pelajari sama-sama hari ini, sahabat yang baik mau berkorban. Sahabat yang baik mau repot dan nggak mau cuma diam di dalam kenyamanannya. Nah, kita bisa tanya diri masing-masing nih, teman-teman. Kita jenis sahabat kayak apa nih? Kalau ada sahabat kita yang lagi butuh kita, mau nggak kita nolongin? Sahabat kita lagi down, lagi butuh masukan dari kita, lagi butuh teman, ada nggak kita buat mereka? Atau ya udahlah, yang penting saya nyaman, kayak burung tadi. Ya udahlah, yang penting bukan gua yang ketembak gitu ya, bukan saya yang tertembak. Ya udahlah, asal saya nggak diusik, asal saya nyaman. Saya nggak peduli dengan yang lain. Nah, ini menjadi perenungan bagi kita bersama, teman-teman. Dan terakhir, teman-teman, poin ketiga, kita sebagai sebuah komunitas nih, sebagai kelompok atau komisi remaja gitu ya, Thunder 13 gitu namanya. Kita diingetin lagi nih, apa sih dasar kita membentuk komunitas ini? Apa sih yang menjadi inti dari komisi remaja kita? Apa yang menjadi inti dari komunitas kita, para sahabat Allah ini gitu. Nah, Yesus Kristus mengatakan, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain."
Jadi sebagai komunitas teman-teman, sebagai keluarga Allah, kita jangan pernah lupakan hal ini, yaitu perintah Yesus untuk saling mengasihi. Itu yang menjadi inti dari komunitas kita, Komisi Remaja GKI Guntur. Ya, Thunder 13 ini, saling mengasihi. Gimana sih caranya saling mengasihi? Mungkin sesederhana ngechat gitu ya, nelpon teman kita yang jarang kita telepon juga, kita perhatiin. Saling support, jaga komunikasi, keep in touch, bisa lewat telepon, bisa lewat chat, ikut persekutuan, ikut komsel, saling doain, siapa tahu dia lagi butuh teman, dia lagi bergumul sesuatu yang mungkin kita sebagai teman, sebagai sahabat itu bisa kita bantu. Dan dengan begitu kita udah belajar menjadi sahabat, bahkan menjadi keluarga buat mereka. Menjadi sahabat-sahabat Kristus dengan menunjukkan kasih yang terus dihidupi. Ini poin ketiga dan terakhir teman-teman. Mari saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Saya review lagi, jadi amity, ya, we are all in this together. Satu, dalam persahabatan semua setara. Nggak ada yang lebih jelek, nggak ada, oh dia anak baru, oh dia anak lama, oh dia lebih terkenal, oh dia aktivis. Nggak. Semua setara, semua sama, nggak ada yang lebih rendah dan nggak ada yang lebih tinggi. Poin kedua, sahabat yang baik mau repot teman-teman. Nggak cuman diem di zona nyamannya dia, bahkan dia mau berkorban. Menyediakan waktunya, menyediakan telinganya untuk sahabat-sahabat. Dan yang terakhir, kita diundang menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Artinya, mau saling mengasihi, hidup di dalam kasih sebagaimana Tuhan ajarkan bagi kita semua. Nah, terakhir teman-teman, saya ingin menutup perenungan kita pada hari ini dengan ilustrasi kura-kura dan kepiting. Ya, konon dalam sebuah penelitian sederhana gitu ya, di dalam sebuah baskom dimasukkan beberapa kura-kura dan di baskom yang lain dimasukkan beberapa kepiting. Lalu diamatilah apa yang terjadi dengan kedua makhluk ini, kedua hewan ini gitu. Kura-kura ya, ketika ada temannya berusaha keluar dari baskom, maka si kura-kura itu menyediakan tempurungnya teman-teman untuk supaya si rekannya ini bisa memanjat keluar dari baskom. Tetapi yang menarik, berbeda dengan kura-kura, si kepiting ini justru sebaliknya. Saat ada seekor kepiting yang hampir bisa keluar, maka kepiting lain akan mencapitnya dan membantingnya kembali ke dalam baskom itu gitu, sehingga tidak ada yang bisa keluar dari baskom itu. Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi buruk, terdesak, kita mau jadi yang mana? Kura-kura yang saling support satu dengan yang lainnya meskipun harus berkorban, atau menjadi kepiting, ya. Ya, tidak ada rasa saling support, yang ada kita saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Mari teman-teman, kita hadapi ini bersama, kita saling menguatkan, dan kita saling mendukung sebagai komunitas para sahabat Thunder 13. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Teman-teman, kita semua dipanggil untuk menjadi sahabat-sahabat Kristus. Kristus sendiri memberikan sebuah teladan. Bagaimana seorang sahabat yang baik, ia memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ia tak pernah memikirkan dirinya sendiri, tetapi rela, mau membuktikan cinta kasihnya yang luar biasa bagi kita semua. Dan kita pun diundang untuk menjadi sahabatnya. Kita diundang untuk saling mengasihi, melakukan perintahnya. Mari teman-teman, kita renungkan. Sudahkah saya berani mengasihi? Sudahkah saya berani keluar dari ego saya untuk menjumpai para sahabat saya yang juga adalah cerminan wajah Kristus? Sudahkah saya rela menyisihkan waktu saya hanya untuk mungkin sekedar menegur sapa sahabat saya, teman saya? Meluangkan sedikit waktu untuk bertanya, bagaimana kabarmu hari ini? Meluangkan sedikit waktu untuk mau mendengarkan keluh kesahnya mungkin.
saat melakukan pembelajaran jarak jauh di dalam sekolahnya masing-masing. Saat mereka sudah begitu banyak mengerjakan tugas sekolah, mungkin sekedar bertukar cerita satu dengan yang lain. Maukah saya melakukan itu? Atau mungkin, saya juga masih sibuk dengan diri saya. Saya juga punya banyak tugas, saya juga punya banyak PR. Tidak ada waktu lagi buat mereka. Tidak ada waktu lagi untuk mendengarkan cerita-ceritanya yang mungkin hanya membebani saya. Saya bukan orang hebat yang bisa menghandle banyak hal. Masalah saya aja belum beres. Apalagi bisa menyelesaikan masalah mereka. Kita lupa bahwa mungkin mereka hanya butuh teman. Bukan membutuhkan seorang yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Mari kita renungkan. Sahabat jenis apa kita ini? Mari kita renungkan, sudahkah kita memenuhi perintah Yesus itu? Saling mengasihi. Dan sudahkah kita berani untuk melangkah, berani untuk keluar dari ego kita, dan menjumpai rekan-rekan kita, memperhatikan mereka, sebagaimana Tuhan selalu memperhatikan kita. Mari rekan-rekan, amity. Kita tunjukkan kualitas persahabatan kita. Kita tunjukkan kualitas kekeluargaan kita sebagai sesama murid Kristus. Saya undang teman-teman untuk mengambil waktu teduh sejenak. Mari dengan sikap berdoa, kita tundukkan kepala kita. Renungkanlah bagaimana selama ini kualitas persahabatan kita dengan teman-teman kita. Apakah sudah baik? Apakah kita tidak peduli? Atau apakah kita rindu untuk membangun relasi persahabatan? Mari dengan sikap doa kita doakan teman-teman kita. Kita doakan sahabat-sahabat kita. Teman-teman boleh menyebut nama mereka satu persatu di dalam doa teman-teman. Doakanlah supaya mereka tetap semangat, tetap sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan doakanlah juga komitmen kita agar kita mampu menjadi sahabat yang baik buat mereka. Karena situasi yang kita hadapin sama-sama ini sungguh nggak mudah. Mari kita support satu dengan yang lain. Mari kita minta pertolongan Tuhan untuk mau menjadi sahabat-sahabat yang baik. Mari teman-teman, saya ajak kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengundang kami menjadi sahabat-sahabat-Mu. Mampukan kami juga untuk menjadi sahabat bagi sesama kami, sahabat yang baik, sahabat yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi juga sahabat yang mau memperhatikan orang lain dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami lemah, kami terbatas, kiranya Engkau yang menolong kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Oh kasihan, besarlah tiada taranya dengan
ketiga akan dinyanyikan oleh kaum pria dan bait keempat akan dinyanyikan oleh kaum wanita. Mari teman-teman, kita tutup acara ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surga, terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin acara ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami boleh bersama-sama bersekutu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari persiapan acara ini sampai berlangsungnya dan sampai selesainya. Tuhan, kami juga berterima kasih dan bersukacita pada hari ini kami boleh menyambut teman-teman kami yang naik dari tur Tuhan ke remaja. Tuhan, kiranya Tuhan kami boleh sama-sama bertumbuh Tuhan, bisa bersama-sama saling mengasihi dan menjadi sahabat satu sama yang lain Tuhan. Biar Engkau yang tumbuhkan kasih di antara kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi sahabat Tuhan yang baik bagi teman-teman kami semua Tuhan. Dan biar Tuhan kami boleh membangun suatu persekutuan yang indah Tuhan, yang hangat di dalam komisi remaja ini Tuhan, sehingga komisi remaja ini Tuhan boleh menjadi wadah yang baik untuk kami bertemu bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan.
atas semuanya, dan kami berdoa hanya dalam nama putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin.